Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Nur Hayati Eka Saputri kembali menyapa dalam acara Netizen Bertanya, Pak Yai Menjawab. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Kiai kita, yaitu Pak Yai Husaini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Sehat-sehat nih Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Pak Yai dengan segala kesibukannya yang sangat sibuk luar biasa. Ngobrol-ngobrol tentang sibuk nih Pak Yai. Di masa pandemi ini kan banyak sekali tren yang kalau kerja dari rumah, WFH, penikapan virtual ya. Kemudian rapat dari rumah, kemudian ada juga berkegiatan dari rumah. Nah, padahal tidak kita pungkiri bahwa kegiatan yang seperti itu malah memakan waktu yang banyak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang waktu, ini kita pada kali ini akan berbicara tentang sholat Pak Yai. Nah, sekarang kan karena tren yang tadi yang secara kerja dari rumah, secara virtual itu memakan banyak waktu. Malah sampai kita itu sering lupa makan, bahkan atau lupa hal kecil yang lain. Nah, ini tentang sholat. Ada yang bertanya Pak Yai dari netizen. Pak Yai ingin bertanya, ketika kita sholat, tetapi kita tidak terlalu khusyuk dan kita tuh karena terburu-buru oleh kegiatan, saking sibuknya terburu-buru kegiatan, jadi pas sholat itu kita lupa kita sudah berada di rakaat berapa ini, seperti itu. Nah, ketika seperti itu, bagaimana hukum sholatnya kita, apakah sah? Kemudian apa yang harus kita lakukan Pak Yai? Ya, baik. Ketika kita lupa jumlah rakaat saat sholat, itu yang harus dilakukan adalah mengambil yang tersedikit. Dan itu jelas, jadi hadisnya jelas dan di video-video juga dibahas bahwa setiap kali kita lupa jumlah rakaat kita, maka diambil yang sedikit. Seandainya rakaat ketiga kita merasa ini baru dua atau tiga, dipilih yang dua. Dan selanjutnya diselesaikan seperti biasa. Dan itu nggak ada masalah, karena memang manusia itu tempat lupa. Dan bahkan ini sudah dibahas oleh Rasulullah SAW. Jadi lupa itu bukan hanya zaman sekarang, tapi Rasulullah sendiri pernah lupa. Jadi artinya tidak ada masalah dalam hal ini. Ya. Jadi kalau kita lupa seperti itu, kita ambil yang paling sedikit. Paling sedikit. Ya. Kalau misalnya kita lupanya di rakaat kedua misalnya, Ya. kita ini satu atau dua ya tadi? Ya diambil satu. Diambil satu. Kalau sholat maghrib kan kadang juga sering lupa tuh Pak yang rakaat kedua dan ketiga kan itu kadang lupa, itu berarti diambilnya yang paling sedikit. Kita harus disempurnakan. Kemudian kalau masih masih belum mantap, maka salah satu yang harus dilakukan atau kesunahan yang dilakukan adalah ditutup dengan sujud sahwi sebelum salat. Ya, itu ada kesunahan. Ya, saya sering mendengar yang sujud sahwi itu Pak ya. Jadi ketika kita lupa sholat, kita tutup dengan sujud sahwi. Jadi ada dua pilihan nih Pak ya ini. Nah teman-teman netizen, kalau kalian sedang sibuk nih, lupa rakaat berapa nih, nah kalian bisa memilih dua alternatif tadi. Yang pertama, kalian bisa melakukan sujud sahwi, ataupun yang kedua, kalian bisa mengambil rakaat yang paling sedikit kemudian disempurnakan sesuai dengan rukunnya, seperti itu. Oke Pak Yai, Maaf, itu perlu diluruskan ya. Dua-duanya, jadi ya harus dipilih yang kecil dan tidak bisa diganti sujud sahwi. Artinya ketika kita melaksanakan ada keraguan antara dua dan tiga, dipilih yang dua. Satu dan dua, dipilih yang satu. Nantinya ada kesunahan untuk menutup dengan sujud sahwi. Bukan pilihan, bukan pilihan. Dilaksanakan secara bersama. Iya, bisa. Mohon maaf. Nah teman-teman itu tadi, jadi bukan pilihan, mohon maaf ya. Jadi itu kalian memilih dengan rakaat yang paling sedikit, kemudian menyempurnakan dan ditambah dengan sujud sahwi. Ya. Nah itu tentang lupa rakaat sholat. Nah kemudian Pak E masih berbicara tentang sholat. Terkadang kita itu suka menunda sholat. Saya sendiri juga Pak E. Jadi terkadang tuh kalau apalagi saat isya Pak E, itu kan waktunya panjang. Nah itu kan pasti nanti dulu lah, nonton ini dulu lah. Apalagi kalau mama Pak Yai itu kan nonton yang lagi booming Ikatan Cinta. Nah kalau udah Ikatan Cinta tuh nggak bisa diganggu Pak Yai. Bahkan sampai nanti setelah selesai pun
masih nonton lagi yang lain nggak. Nah, kalau seperti ini ketika kita menunda sholat itu bagaimana Pak? Apakah ada waktu-waktu tertentu dalam melaksanakan sholat atau bagaimana? Ya, baik, sebetulnya menunda-nunda sholat itu sesuatu yang kurang tepat. Tetapi tadi disebut isya. Isya itu sebetulnya ada waktu yang panjang. Dan waktu terbaik untuk sholat isya sebetulnya kalau memang ada kegiatan, bukan kegiatan nonton TV, tapi kegiatan yang berpositif, itu ditunda tidak ada masalah. Dan bahkan lebih baik dibawa belakang. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika kita sholat, sudah sholat isya, sebaiknya jangan berbicara lagi, kecuali tidur. Sebaliknya, jangan tidur dulu sebelum sholat isya. Itu yang penting. Jadi makanya, tapi kalau waktu-waktu yang lain termasuk asar. Asar ini sebaiknya jangan ditunda, apalagi di waktu yang kelima. Ada waktu yang namanya waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu yang hampir haram. Itu asar. Makanya janganlah. Kalau bisa ya fi awali waktiha. Meskipun hadisnya bukan fi awali waktiha, tetapi ala waktiha. Pada waktunya. Pada waktunya itu bermakna fi awali waktiha. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang memang positif untuk dilakukan seperti taklim, itu taklim habis maghrib, isya belum selesai, ya diteruskan dulu taklimnya. Itu barangkali ya. Terima kasih Pak Yai. Masih dalam mendengar kalau Pak Yai. Nah, ketika kan kalau tadi emak-emak Pak Yai, nah ini tuh ada yang bertanya tentang pemuda. Banyak sekali sekarang kan yang anak muda itu lagi ibaratnya tergila-gila dengan drakor Pak Yai. Sampai kalau nonton drakor itu yang dari 100 episode dimaraton jadi satu malam nontonnya. Nah itu kan kadang sampai ketika waktu sholat subuh itu tidak dengar azan, kemudian masih tidur. Nah bangun-bangun itu sudah jam mungkin setengah 6, jam 6. Nah kalau sholat subuh ini bagaimana Pak Yai? Apakah juga seperti sholat isya atau asar atau bagaimana Pak Yai? Ya, baik. Untuk sholat subuh itu seandainya memang tertidur, ya ketika bangun. Jadi ada dua waktu yang bisa dengan tidak sengaja tidur atau lupa. Itu kalau ketika lupa maka saat ingat harus segera sholat. Kalau ketiduran maka saat bangun harus segera sholat. Itu yang mungkin. Tetapi kalau setiap hari seperti itu ya namanya tidak namanya sengaja untuk menunda-nunda. Tetapi kalau sesekali ya nggak masalah, dan pada saat bangun itulah kita sholat. Rasulullah pernah dulu setelah perang semua jamaah dengan para sahabat itu tidur semua dan bangunnya sudah waktu terbit matahari lebih. Ya beliau mengkontrol sholat bersama-sama. Itu berarti. Berarti kalau sekali dua kali boleh, tetapi tidak boleh berkali-kali ngeten ya Pak ya. Jangan langganan Pak. Jangan langganan, juga jangan sholat duha pakai kunut ya Pak ya. Sholat subuh dirapal sama sholat duha. Nah gitu teman-teman. Kalau nonton drakor ya jangan terlalu larut malam. Kan juga kita harus persiapan untuk kegiatan selanjutnya kan. Nah seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman tertidur misalnya atau lupa, segera langsung lakukan sholat. Setelah bangun langsung sholat, ini baik. Nah seperti itu. Nah ngobrol tentang sholat ini ada pertanyaan lagi Pak ya. Bagaimana sih kuncinya supaya kita tuh bisa khusyuk dalam sholat, biar supaya walaupun kita terburu-buru itu tidak lupa rakaat sholat, ataupun ya intinya khusyuk dalam sholat itu seperti apa? Ya, khusyuk itu perlu dilatihkan, dan rasanya memang apalagi yang masih muda-muda khusyuk itu sulit. Tapi jangan lalu kemudian menjadi alasan aku kurang khusyuk, kemudian sudahlah sholatnya nanti aja, ya enggak lah. Khusyuk itu memang perlu dilatihkan, dan siapapun tidak akan pernah bisa mencapai kekhusyukan, terutama orang-orang yang di dalam perutnya ada hal-hal yang haram. Itu yang menjadi tidak khusyuk. Banyak orang yang mengerti isi dari sholat itu, makna masing-masing kata-kata, masing-masing kalimat di dalam sholat, tetapi tetap tidak khusyuk karena memang ada banyak yang haram di dalam perutnya. Ini salah satu kunci. Dan satu kunci lagi yang perlu untuk pencapaian khusyuk itu adalah ketika kita wudhu. Ketika kita wudhu itu mestinya harus diperhatikan setiap langkah yang kita jalani. Jadi ketika kita membasuh tangan, kita merasa bahwa tangan ini ada, dan seterusnya, konsentrasi di situ.
ketika orang melaksanakan wudhu dengan penuh, kalau bahasa Jawanya gojekan, maka dipastikan sholatnya tidak akan pernah bisa khusyuk. Itu juga barangkali cara-cara untuk meraih kekhusyukan. Berarti dimulai dari wudhu nih Pak? Dimulai dari wudhu, jadi berangkat dari wudhu. Berangkat dari wudhu, nanti kalau wudhunya kita serius, khusyuk dalam wudhu, itu pasti sholatnya juga akan khusyuk, seperti itu. Nah, terima kasih Pak ya atas jawabannya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga jawaban dari Pak Yai tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang sholat dan tentang permasalahan sehari-hari teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bertanya, kalian bisa komentar di kolom komentar ya, jangan lupa di subscribe juga. Kemudian terima kasih dari saya dan Pak Yai. Kemudian sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.